Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wallah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kata baku akhiran yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya sebelum dilanjut, mungkin teman-teman sudah bisa menjawab semua pertanyaan di video yang kelima. Ada berapa kata baku yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, Al-Masad, dan An-Nasr, baik yang berhuruf satu atau yang berhuruf lebih dari satu. Saya sangat yakin insya Allah sudah bisa menjawabnya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas kepada kata baku akhiran yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana pengantar video sebelumnya, yaitu pada kalimat Fasabbi bihamdi rabbika, di sana ada kata baku ka, dan pada ayat wastaghfirhu, di sana juga ada kata hu, yang itu disebut sebagai kata baku akhiran. Nah, dalam video kali ini kita akan detail membahas kata baku akhiran yang ada di Al-Quran secara keseluruhan. Saya menyebutnya ada 14 kata baku akhiran yang ada dalam Al-Quran, di mana 14 kata baku akhiran ini keberadaannya ya, itu sekalipun berada di belakang suatu kata, akan tetapi maknanya itu terkait dengan keberadaan kata sebelumnya. Artinya bahwa satu kata baku akhiran pasti terikat dengan kata-kata yang mendahulunya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh ayat berikut ini. Pada kalimat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, kita akan temukan kata hu pada anhu, kemudian yang kedua hu pada kata maluhu. Jadi dalam satu kumpulan ini ada an dan hu. Kemudian pada ayat berikutnya wamra'atuhu fi jidiha hablun. Kita pun akan menemukan hu pada kumpulan huruf wa, alif, mim, ro, alif, ta, dan hu. Kita juga menemukan ha pada kalimat jidiha. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Kita lihat pada kalimat nusqikum mimma fi butunihi. Kita akan menemukan kum, dan yang kedua kita menemukan kata hi. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga kalimat ini, ma'agna anhu maluhu wa makasab, terus wamra'atuhu fi jidiha hablun, dan nusqikum mimma fi butunihi, jika kita uraikan secara detail berdasarkan kumpulan hurufnya, kita akan menemukan yang pertama, pada kumpulan anhu terdiri dari dua kata, yaitu kata an yang berarti dari dan hu yang berarti nya. Kemudian yang kedua, pada kumpulan maluhu, ini pun terdiri dari dua kata, yaitu malu dan juga hu. Malu ini artinya harta. Artinya kalau nyari harta, nggak usah malu. Karena malu itu adalah harta. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat kumpulan imro'atuhu. Ini pun terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah imro'atu, dan yang kedua adalah hu. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat, pada kumpulan jidiha. Ini terdiri dari dua kata. Yang pertama jidi, dan yang kedua adalah ha. Sementara yang kelima pada kumpulan nusqikum, ya, ini terdiri dari dua kata pula, yaitu nusqi dan kata kum. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kelanjutannya? Pada contoh yang keenam atau kumpulan yang keenam, yaitu kumpulan butunihi, ini juga terdiri dari dua kata. Yang pertama kata butuni, yang berarti perut-perut, dari batnun, ya. Kemudian
kata hi ya, yang berarti adalah nya. Nah, dari keenam penjelasan di atas, maka kita bisa kelompokkan dalam 3 kategori akhiran. Yang pertama adalah akhiran kata yang bermakna orang ketiga. Ini biasa disebut ghaib atau ghaibah, disebut orang ketiga karena orang yang dibicarakan ini tidak ada di depan mata, maka disebut ghaib. Nah, yang termasuk kategori kata ini pada contoh di atas adalah hu atau hi. Kedua-duanya ini dimaknai sebagai nya yang biasa digunakan untuk laki-laki. Sementara pada contoh berikutnya yaitu ha, ini juga dimaknai nya, hanya digunakan untuk perempuan. Nah, saudara yang dirahmati Allah, adapun yang kedua, ada akhiran yang bermakna orang kedua, yang biasa disebut dengan istilah mukhatab untuk laki-laki dan mukhatabah untuk perempuan. Disebut mukhatab atau orang kedua karena orang ini adalah orang yang sedang diajak bicara. Berarti dia berada di depan kita. Beda dengan gaib, orang itu tidak ada di depan kita. Tapi kalau mukhatab ada di depan kita, maka disebut mukhatab. Nah, ini contohnya adalah pada kata kum yang diartikan kalian. Dan tentunya tidak hanya kum, kita bisa melihat contoh lain di ayat, misalkan pada kalimat hal ataka hadisu Musa. Kita menemukan kata ka. Nah, kata ka ini saudara, ini diartikan mu, ya, kamu. Dan ini juga biasa ditujukan kepada laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah kata baku akhiran yang dimaknai mutakallim atau orang pertama, yaitu orang yang sedang berbicara. Dan ini bisa kita temukan pada contoh kalimat berikut. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Di sini kita menemukan na, ya, pada kalimat bi ayatina. Ini kumpulan huruf ini terdiri dari kata bi, ayati, dan na. Nah, ini diartikan dengan kami, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 kategori kata baku akhiran. Lalu kalau kita simpulkan 14 itu yang mana? Nah, kalau kita bicara mana ke-14 kata baku akhiran ini, kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu ada hu atau hi, ada huma atau hima, ada hum atau him, ada ha, ada hunna atau hinna. Kemudian kita juga menemukan ada pada kata ka, kemudian ada kata kuma, kum, ki, kuma, kunna, yamati, dan na. Nah, kata-kata baku inilah saudara yang dirahmati Allah, kalau kita buat gambarannya sebagai berikut. Dari 14 kata ini, yang pertama adalah orang ketiga, ini berjumlah 6, ada hu atau hi, ya, ada huma atau hima, ada hum atau him, ada ha, ada huma atau hima, ada hunna atau hinna. Kemudian yang kedua adalah kategori orang kedua yang biasa diartikan mu, yang masuk kategori ini adalah ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Sama dalam pengertiannya, ada mu seorang, mu 2 orang, mu banyak. Kalau kum berarti mu banyak. Itu sebabnya diartikan kalian. Demikian pula pada perempuan, kunna berarti kalian perempuan. Akhir adalah kategori orang pertama yang dimaknai ku atau kami, dan ini ada pada kata yamati dan kata na. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya agar kita bisa menguasai dan terampil memahami kata-kata baku ini, insya Allah pada video berikutnya kita akan melakukan bedah kata pada ayat-ayat surat Juz Amma. Tujuannya tiada lain adalah agar apa yang kita baca, insya Allah, yang pemirsa baca, itu bisa mengikat hati. Sehingga ini akan menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Jangan sampai kita membaca Al-Quran pada saat sholat kita tidak tahu. Karena di dalam
surat An-Nisa, orang yang tidak tahu apa yang dibaca disebut orang mabuk. Fala taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi tambahan keilmuan dan memantaskan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Terima kasih saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an